Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Puji Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami dari kelompok 1 dapat menyelesaikan tugas PowerPoint dari Ibu Esti Irnanta. Kami untuk memperkenalkan kelompok 1 yang akan membahas tentang pengertian bisnis dan ruang lingkup bisnis. Nama saya Filippo Jeffrey Balafif, nomor absen 5. Nama saya Muhammad Eka Fitrianto, saya absen 10. Nama saya Muhammad Akbar Habibi, nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Lailatul Hasanah, nomor absen 27. Saya Abdul Majid Arusid, nomor absen 30. Perkenalkan, nama saya Widya Dinda Lestari, nomor absen 34. Perkenalkan, nama saya Rindu Angjanu, saya nomor absen 41. Perkenalkan, nama saya Gita Raniati, nomor absen 43. Perkenalkan, nama saya Nur Syahrul Ramadhania, absen 45. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian bentuk organisasi bisnis menurut para ahli. Yang pertama, menurut Griffin and Ebert, bisnis adalah organisasi yang menyediakan barang atau jasa dengan maksud mendapatkan laba atau keuntungan. Dan yang kedua, menurut Merriam-Webster, bisnis adalah segala kegiatan pembuatan dan jual beli barang ataupun jasa lalu ditukar dengan uang. Kegiatan atau kerja ini merupakan suatu pekerjaan dan jumlah kegiatan tersebut terselesaikan oleh sebuah perusahaan, pabrik, atau toko. Sedangkan yang terakhir, menurut Raymond A. Close, bisnis adalah seluruh rangkuman kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung atau yang ada di dalam perusahaan tersebut dalam bidang perniagaan dan industri yang menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka. Terima kasih. Yang kedua, berdasarkan sudut pandang keilmuan secara historis atau bahasa, bisnis berasal dari bahasa Inggris business yang merupakan kata dasar dari bashi yang berarti sibuk. Dalam konteks individu, komunitas, dan masyarakat. Selanjutnya, bisnis dalam ekonomi kapasitas kebanyakan dimiliki oleh pihak swasta. Bisnis dibentuk untuk mendapatkan keuntungan dan meningkatkan kemakmuran para pemiliknya. Dan pelaku pekerja dari sebuah bisnis tersebut akan mendapatkan imbalan sesuai dengan waktu, usaha, dan kapital yang mereka berikan. Selanjutnya, bisnis secara etimologi berarti keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Jelaskan tentang jenis bisnis. Yang pertama, bisnis barang atau manufaktur adalah bisnis yang memiliki aktivitas produksi barang baku mentah atau yang terdiri dari beberapa komponen kemudian dijadikan sebagai produk berbentuk fisik dengan nilai guna lebih tinggi dan dijual untuk mendapatkan keuntungan. Contoh bisnis barang adalah perusahaan yang memproduksi barang fisik seperti pakaian, barang elektronik, kendaraan, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, bisnis jasa. Bisnis jasa tersebut adalah bisnis yang menghasilkan barang intangible atau pelayanan dibutuhkan oleh konsumen, sehingga pelaku bisnis dapat mendapatkan keuntungan dengan cara mendapatkan upah atau jasa yang mereka berikan. Contoh bisnis jasa adalah seperti psikolog, guru, ojek, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, bisnis pengecer maupun distributor adalah pihak yang berperan sebagai perantara barang atau produk antara produsen dengan konsumen yang juga mendapatkan keuntungan dari selisih aktivitas jual beli produk. Contoh bisnis ini adalah seperti minimarket, warung, supermarket, mall, dan lain-lain sebagainya. Sekian, terima kasih.
Selanjutnya, 4. Bisnis finansial adalah bisnis yang mendapatkan keuntungan dari sebuah investasi dan pengelolaan modal yang diberikan kepada pelaku usaha untuk nantinya mendapatkan bagi hasil dengan pelaku usaha. Yang kelima, bisnis pertanian dan pertambangan adalah bisnis yang memiliki kegiatan mengelola atau memperoleh sumber daya mentah SDA seperti tanaman, budidaya, mineral, tambang, dan lain-lain. Yang keenam, bisnis informasi adalah kegiatan atau aktivitas yang menghasilkan keuntungan dari penjual seperti intelektual property, yang artinya menjual suatu ide atau gagasan informasi yang dibutuhkan. Yang ketujuh, bisnis utilitas merupakan bisnis mengoperasikan kebutuhan sehari-hari untuk publik, seperti misalnya listrik dan air atau PDAM, dan biasanya didanai oleh pemerintah setempat. Yang kedelapan, bisnis properti atau real estate merupakan kegiatan atau aktivitas yang dapat menghasilkan keuntungan dengan cara menjual, menyewakan, dan mengembangkan properti seperti rumah, bangunan, dan lain-lain. Yang kesembilan, bisnis transportasi adalah bisnis kegiatan yang mendapatkan keuntungan dengan cara mengantarkan barang atau orang dari sebuah lokasi ke lokasi tujuan konsumen, sehingga pelaku mendapat imbalan sebagai jasa. Di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup kegiatan bisnis. Ruang lingkup kegiatan dalam bisnis sangat luas. Akan tetapi kegiatan bisnis dapat digolongkan menjadi 3 aspek, antara lain: 1. Aspek produksi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengelola suatu bahan baku atau sumber-sumber yang ada agar tercipta suatu produk yang mempunyai nilai guna yang lebih tinggi. 2. Aspek distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai saat barang atau jasa tersebut diperlukan. Umumnya, distribusi meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: pengemasan, pengendalian persediaan, transportasi kepada konsumen. Sekian, terima kasih. Yang ketiga, aspek konsumsi. Aspek konsumsi adalah suatu pemanfaatan nilai guna suatu barang atau jasa demi terpenuhinya suatu kebutuhan. Orang yang melakukan konsumsi disebut konsumen. Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan jasa yang tersedia. Awal dari kegiatan ekonomi, konsumsi. Konsumsi adalah awal dari semua aktivitas ekonominya manusia. Jika seorang menginginkan sesuatu, dia akan mengambil tindakan untuk memuaskan keinginan tersebut. Hasil dari upaya tersebut adalah konsumsi, yang juga berarti pemenuhan keinginan manusia itu sendiri. Bisnis, menurut skandal pada tahun 1992, bisnis itu memiliki tujuan, yaitu yang pertama mendapatkan profit atau keuntungan, kemudian yang kedua mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, kemudian yang ketiga untuk menstabilkan pertumbuhan suatu perusahaan, dan yang keempat adalah tanggung jawab sosial. Jadi beberapa hal tersebut yang disampaikan oleh skandal pada tahun 1992. Kemudian ada tujuan didirikannya suatu bisnis atau perusahaan. Selain itu, tujuan bisnis bukan semata-mata berorientasi pada profit. Ada tujuan lain, yaitu adalah menyediakan barang atau jasa sesuai kebutuhan konsumen, kemudian mendapatkan kesejahteraan pemilik faktor produksi dan masyarakat umum, dan yang terakhir adalah menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Jadi itu adalah beberapa tujuan bisnis yang sudah kami rangkum dan kami ceritakan. Demikian
yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Semoga apa yang dipaparkan oleh kami bermanfaat untuk para pendengar, kepada teman-teman, dan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan doa terbaik untuk Anda semua, semoga sehat selalu dan sukses selalu. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.